Ya, melanjutkan tadi Pak, kalau kita lihat paling tidak yang sudah ditetapkan melanggar kode etik ada 35, ini kemudian yang menjalani sidang etik berarti paling tidak baru 3, Ya. FS dan juga kedua perwira tadi. Nah, yang 35 itu dalam pantauan dan penilaian kami itu dalam penempatan khusus, hasil inspektorat khusus. Kemarin itu hasil Itsus. Ya. Nah, Itsus itu menempatkan 35 di Patsus. Ada yang bagian dari obstruction of justice juga, barangkali juga ada penegakan disiplin dan kode etik. Tentu dari 35 itu sementara dari pantauan dan penilaian kami barangkali tidak sama gitu, ada kelompok-kelompoknya. Maka ini yang utamanya prioritas yang masuk obstruction of justice itu dari 35 ini dulu. Ada 7 ya? Ya, Tidak ya? 7 dengan Ferdi Sambo. Ini dulu yang kita tuntaskan karena ini sangat penting terkait dengan pemeriksaan proses sidang pengadilan nanti kan mestinya kayak FS itu kan 2 pentersangkaannya kan. Satu pemeriksaan itu mestinya gitu. Enggak nanti periksa ini itu seharusnya satu pemeriksaan di pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan berencana. 7 personel Polri yang kemudian masuk dalam klaster obstruction of justice ini kan kemudian harus juga cepat juga kan dilakukan sidang etiknya, karena kan itu tadi yang sempat disampaikan juga bahwa bahkan sidang etik ini sebenarnya justru bisa mempercepat juga tindakan pidana yang semakin jelas juga dibuka. Kami pantau dan kami nilai ini sudah cukup bagus. Nah, ini dalam proses pemberkasan, barangkali kalau jadwal sidang kode etik itu kan apakah Kamis, Jumat, itu mereka nanti akan lanjut ini yang cluster obstruction of justice ini akan lanjut. Dan ini kami lihat posisi Polri sudah tegas akan dari sisi tuntutan norma-norma yang untuk dituntut ya kami nilai kemungkinan besar arahnya tetap PDTH. Tapi menurut kalau saya pribadi atau mungkin juga suara sebagian masyarakat ya Pak Yusuf ya, kayaknya melihat obstruction of justice yang jumlahnya sampai puluhan Pak. Kalau ibarat kata kan sampai satu kompi hampir gitu loh ya kan. Ini memang udah harus jadi pijakan perubahan yang cukup tegas dan keras Pak untuk institusi ini gitu. Sebagian masyarakat menilai seperti itu. Iya, tentu ini bukan angka sedikit Pak. Iya, tetap kita menjadikan ini sebagai sebuah ujian. Sebelum peristiwa ini terjadi kan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu dia lumayan tinggi. Berdasarkan survei. Semakin tinggi pohon kan semakin kencang. Jadi menjaga, sekali lagi menjaga kredibilitas dan reputasi itu yang menjadi prioritas ke depan setelah peristiwa ini. Dalam situasi apapun, pengawasan etika profesi itu semakin kuat. Nah, kami yakin ini semakin kuat, ini akan bisa mendorong apabila ada reformasi yang sedang berjalan. Reformasi kultural ini kan sedang berjalan sebenarnya. Tapi ini mengalami stagnan lah begitu. Ini harus dipercepat secara progresif, kami kira itu. Oke, saya ke Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Pak Ito. Kalau membandingkan dengan pidana ya Pak Ito, ini Ferdi Sambo, RR, Baradae gitu ya. Itu kan pasal sama ya, 340, 338. Nah, tapi ada sebagian kalangan ya dari purnawirawan juga, bahkan juga suara-suara masyarakat, sebagian saya mengatakan, ya Mbok Yan nanti sidang etik ini jangan dipukul rata semua. Karena harus disesuaikan dengan nilai yang dilakukan. Nah, begitu loh. Artinya kalau sebagian publik lainnya kan mengatakan kan pecat semuanya. Nah, gitu loh, biar institusi Polri ini kembali rebound seperti itu. Tapi ya ada juga yang mengatakan ya jangan pukul rata semua dong gitu. Tanggapan Anda, Pak Ito? Ya, baik Mas Arief. Kalau di dalam satu perbuatan pidana itu ada pelaku utama dan ada pelaku yang penyerta ya. Jadi semua itu dalam sidang kode etik ini adalah dilihat perannya, apakah yang bersangkutan itu adalah terlibat langsung atau terlibat tidak langsung. Kenapa demikian? Sesuai dengan bagaimana pengalaman saya ya, semua ini terjadi karena adanya, pertama adalah loyalitas sempit kepada pimpinan. Yang kedua, kekhawatiran akan mempengaruhi karirnya. Tadi disampaikan Pak Yusuf ya, secara hierarkis ya, karena di bawah perintah ataupun bawah tekanan. Kemudian ada lagi yang namanya perasaan simpati yang berlebihan. Karena diceritakan seolah-olah ada sesuatu yang menimpa keluarga pimpinan, sehingga muncul simpati. Kemudian ada lagi rasa solidaritas yang ada dalam kelompoknya. Karena mereka kan ada dalam kelompok. Sehingga di sini memang betul bahwa dalam penjatuhan sanksi itu memang harus secara proporsional ya, secara proporsional peran masing-masing daripada yang melakukan. Saya kira kita tidak adil kalau menggeneralisasi semuanya ini salah. Karena ada juga yang saya dengar, saya juga mengikuti
bahwa mereka itu tadinya tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Dari hasil rekayasa ini, pada akhirnya mereka baru tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi ini semuanya, Mas Fadil, bahwa merupakan pintu masuk ya bagi Polri untuk melakukan bukan hanya reformasi kultural saja ya, tapi reformasi internal ya, baik strukturnya maupun instrumentalnya, termasuk juga kulturalnya ya. Jadi secara internal upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan marwah institusi Polri yang jujur saja sampai titik nadir ya terdampak dari kasus Duren 3 ini. Ini pelajaran yang baik sekali bagi Polri dan Ya, ini kan saya harapannya mendengar Pak Kapolri segera gitu ya Pak Ito ya. Ya betul Mas Arief, betul. Oke. Pak Ito, kalau bicara soal sanksi, sanksinya apa aja Pak gitu? Karena yang kita tahu ada sanksi administrasi. Selain PTDH ini ada apa lagi Pak mungkin? Itu. Tingkatan-tingkatan deh. Baik. Yang pertama, kalau pelanggaran kode etik ringan itu biasanya dikenakan sanksinya demosi. Demosi itu bisa penurunan pangkat, penundaan pangkat, atau penundaan mengikuti pendidikan jenjang karir. Kemudian ada lagi yang mungkin ya kalau memang dianggap agak berat sedikit, ya disarankan untuk mengundurkan diri ya, yaitu dengan pengunduran diri dengan hormat tetap mendapatkan hak-haknya sebagai purnawirawan. Tapi kalau yang paling berat itu adalah PTDH. PTDH ini tidak mendapatkan hak sama sekali dari pemerintah yang melalui Polri. Jadi ada 3 jenis sanksi ini karena ini masuk kode etik. Kalau yang paling ringan adalah pelanggaran disiplin, ya kalau itu hanya sangat ringan. Tapi kalau kode etik ada 3, yang berat, kemudian yang sedang dan yang ringan. Jadi ini nanti akan dikenakan kepada masing-masing dari 90-an anggota ini sesuai dengan peran dan motivasinya dalam melakukan perbuatan yang disangkakan sesuai pasal 221 dan 223 ini. Ya. Singkat mungkin, Pak Yusuf, tadi Anda sampaikan bahwa paling tidak cluster obstruction of justice ini paling tidak arahnya PTDH. Ya karena dari pembuktian tuntutannya nanti kan itu terkait dengan bagian dari skenario mengaburkan fakta, tindakan tidak profesional, ada permufakatan melakukan pelanggaran, menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab, melaksanakan tugas tidak secara profesional. Nah, ketidaktahuan tadi mungkin faktor-faktor yang disampaikan Pak Ito dan segala itu macam. nanti akan diuji di dalam pembuktian di tuntutan. Misalnya fungsi propam kok menangani penyidikan. Itu dijelaskan dari situ ya udah itu jelas. normanya tidak profesional. Penjelasan profesional di kode etik itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Nah, Anda melihat ini arahnya ke terlepas PTDH. saya ini orang serse yang ada di propam ya itu ada batasan. Bukan wewenang ya. Kami memantau karena bagian dari mereka yang akan disidang itu merupakan saksi 15 orang di sidang kode etik Verdi Sambo kemarin. Karena itu kan pembuktiannya kan dari Sambo dulu, ada perintah, ada yang menerima perintah. Iya. Nah, itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusuf Marsim atas waktunya dari Kompolnas Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih. Terima kasih waktu Pak Ito. Anda Pak Ito di Pak akhir Yusuf, pekan terima ini kasih membantu banyak. kami menyampaikan informasi pada publik.